Perkenalkan, nama saya Mutmainah Mansur, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini adik-adik sekalian, saya akan memberikan sebuah layanan bimbingan dan konseling dengan komponen layanan dasar pada bidang layanan belajar dengan tema atau topik burnout saat belajar. Yuk atasi dengan tips berikut. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai academic burnout. Jadi kita akan mengenal apa sih academic burnout itu. Istilah burnout pertama kali dikemukakan oleh psikolog Herbert Frauenberger pada tahun 1947. Nah, sindrom ini ia temukan sebagai hasil dari pengamatannya terhadap beberapa pekerja di sektor pelayanan tatap muka. Kebanyakan dari mereka mengalami stres akibat konflik dan tekanan di kantor. Nah, beberapa tahun kemudian, konsep burnout juga diteliti di sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa juga dapat merasakan stres seperti pekerja. Academic burnout atau kelelahan akademik merupakan reaksi emosional, fisik, dan mental yang negatif terhadap studi yang berkepanjangan. Nah, penyebab dan ciri-ciri academic burnout berbeda dengan stres pada umumnya. Bukan pula kelelahan yang terjadi akibat belajar semalaman. Academic burnout merupakan puncak dari segala rasa capek yang terlalu lama mengendap di tubuh dan pikiran kamu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Yang pertama ada kelelahan emosional, disebabkan oleh tuntutan emosional dan psikologis yang berlebih dan biasanya berdampingan dengan perasaan frustasi dan ketegangan. Yang selanjutnya ada keengganan untuk studi atau sinisme, mengacu kepada ketidakpekaan atau sikap sinis terhadap pekerjaan yang sedang dihadapi. Sinisme juga dapat didefinisikan sebagai sikap apatis atau ketidakpedulian siswa terhadap pekerjaan sekolah, tugas, dan tanggung jawab. Selanjutnya, mengurangnya keinginan untuk berprestasi. Berkurangnya keinginan untuk berprestasi terjadi ketika seseorang menampilkan kecenderungan untuk mengevaluasi diri sendiri negatif, sebuah penurunan perasaan, kompetensi pekerjaan, dan peningkatan perasaan inevisasi. Nah, faktor yang mempengaruhi academic burnout yaitu yang pertama ada jenis kelamin. Nah, secara umum baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemiripan dalam hal pengalaman mereka mengalami burnout. Namun, ada perbedaan di antara keduanya, bahwa laki-laki menunjukkan lebih sedikit, maksudnya lebih dari satu aspek dari burnout, dan perempuan menunjukkan sedikit lebih dari yang lain. Faktor selanjutnya yaitu usia. Terdapat hubungan yang jelas terhadap usia dan burnout. Berdasarkan penelitian, orang dengan usia muda lebih rentan mengalami burnout daripada orang dengan usia yang lebih tua. Hal tersebut dikarenakan orang dengan usia yang lebih tua memiliki banyak pengalaman kerja ataupun kemampuan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan orang yang berusia lebih muda. Faktor selanjutnya ada status perkawinan dan keluarga. Terdapat perbedaan terkait burnout pada orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah. Berdasarkan penelitian, ditemukan fakta bahwa orang yang belum menikah lebih berpotensi mengalami kelelahan emosional, depersonalisasi, dan rendahnya keinginan untuk berprestasi dibandingkan dengan orang yang sudah menikah. Faktor selanjutnya ada kepribadian. Burnout tidak terjadi pada semua orang sepanjang waktu. Jelas ada variasi individu dalam pola keseluruhan. Variasi yang tampaknya berkaitan dengan perbedaan kepribadian individu berdasarkan kepribadian atau
Karakter penting dari seorang individu seperti kualitas mental, emosional, dan sosial, atau sifat-sifat yang menggabungkan menjadi satu kesatuan yang unik. Salah satu gaya interpersonal metode penanganan masalah, ekspresi dan pengendalian emosi, dan konsepsi diri adalah semua aspek kepribadian yang memiliki makna khusus bagi burnout. Nah, selanjutnya ada gejala-gejala burnout. Yang pertama ada kognitif, yaitu menurunnya konsentrasi, apatis, kekakuan, disorientasi, minimasi, dan keasyikan dengan trauma. Selanjutnya ada emosional, dengan ketidakberdayaan, kecemasan, rasa bersalah, kemarahan, mati rasa, rasa takut, tidak berdaya, kesedihan, depresi, dan shock. Selanjutnya perilaku, ada irritable, menarik diri, moody, kurang tidur, mimpi buruk, perubahan nafsu makan, peningkatan kewaspadaan, dan mengisolasi. Yang selanjutnya ada spiritual, di mana para penderitanya cenderung mempertanyakan makna hidup, keputusasaan, hilangnya tujuan, mempertanyakan keyakinan agama, kehilangan iman, atau skeptisisme. Yang selanjutnya ada somatik, di mana cenderung berkeringat, detak jantung cepat, kesulitan bernafas, sakit dan nyeri, pusing, sistem kekebalan tubuh terganggu, sakit kepala, kesulitan untuk tidur, hingga bangun tidur. Nah, selanjutnya ada tips mengatasi akademik burnout. Yang pertama, kamu harus kasih batasan. Bahasa kerennya boundaries. Pisahkan waktu belajar, main, dan mengerjakan tugas rumah. Yang selanjutnya ada komunikasi dengan guru dan orang tua. Dan yang ketiga ada journaling alias menuangkan seluruh pikiran dan perasaan kamu ke dalam bentuk tulisan. Melalui journaling, kamu bisa bercerita tentang hal-hal yang mengganggu pikiranmu. Yang keempat ada take a break. Istirahat selama apapun yang kamu mau, cari waktu buat jalan-jalan, belanja, ketemu pacar, kulineran, pokoknya yang bikin kamu semangat dan senang. Baik, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke adik-adik sekalian, apakah ada pertanyaan? Silahkan mengajukan pertanyaan, saya beri waktu.